Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Harsya Kramildiansa akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang biografi Al-Faruqi atau Ismail Roji Al-Faruqi. Ismail Roji Al-Faruqi atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Faruqi lahir di daerah Jaffa, yaitu daerah Palestina. Lahir pada tanggal 1 Januari 1921. Ayah Al-Faruqi adalah seorang qadhi di Palestina. Al-Faruqi mulai pendidikan dasarnya di College des Frères di daerah Lebanon yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantar dari tahun 1926 sampai 1936. Pendidikan tinggi yang ia tempuh di Amerika University Beirut pada tahun 1941. Setelah selesai S1, kemudian Al-Faruqi bekerja sebagai PNS atau sebagai pemerintah di daerah Palestina yang di bawah mandat dari Inggris. 4 tahun berselang, karena pencapaiannya yang luar biasa, kemudian Al-Faruqi diangkat sebagai gubernur di provinsi Galilea, Palestina. Pada saat itu Al-Faruqi berumur 24 tahun. Namun jabatan tersebut tidak berselang lama karena provinsi atau daerah Palestina jatuh ke tangan Israel. Kemudian Al-Faruqi setelah terselang beberapa tahun pindah ke Amerika. Setahun di Amerika, kemudian Al-Faruqi melanjutkan pendidikannya, yaitu di S2 di University Indiana. Kemudian S2 selesai dan lanjut S3 dan lulus pada tahun 1950-an. Kemudian Al-Faruqi wafat pada tanggal 17 Ramadan 1406 Hijriah atau 27 Mei 1986. Ia wafat karena dibunuh oleh seseorang yang tidak diketahui di wilayah Cheltenham, Philadelphia. Mungkin itu untuk definisi untuk biografi dari Ismail Roji Al-Faruqi. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tentang definisi Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi. Islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri berarti melakukan aktivitas keilmuan seperti mengungkap, menghubungkan, dan menyebarluaskan menurut sudut pandang ilmu terhadap alam kehidupan manusia. Menurut Al-Faruqi, dalam buku Mendidik Generasi Baru Muslim oleh Dr. Muhammad Syafiq banyak mengungkapkan gagasan serta pemikiran yang berelasi dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Bagi Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar oleh para ilmuwan, terutama untuk kalangan muslim. Apa yang telah berkembang di dunia barat dan merasuki dunia Islam pada saat ini sangatlah tidak cocok untuk umat Islam. Ilmu sosial barat tidak sempurna dan jelas bercorak kebarat-baratan, dan juga melanggar di antara syariat krusial dari metodologi Islami, yaitu berupa kesatuan kebenaran. Ia menambahkan adanya suatu yang khas di dalam Islam. Menurut Al-Faruqi sendiri, Islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengislamkan ilmu pengetahuan modern
dengan cara menyusun dan membangun ulang sains sastra dan sains pasti alam dengan memberikan dasar dan orientasi-orientasi yang konsisten dengan Islam. Semua disiplin harus dituangkan kembali sehingga mewujudkan prinsip-prinsip Islam dalam metodologinya, dalam strateginya, dan dalam apa yang dikatakan sebagai data-datanya dan problem-problemnya. Seluruh disiplin harus dituangkan kembali sehingga mengungkapkan relevansi Islam sepanjang ketiga sumbu tauhid. Sumbu tauhid yaitu berupa kesatuan pengetahuan, kesatuan hidup, dan kesatuan historis. Ya, baik, selanjutnya itu ada materi tentang latar belakang gagasan Al-Faruqi tentang Islamisasi ilmu. Secara historis sendiri, umat Islam itu telah melintasi perjalanan yang cukup panjang dan bahkan menghasilkan beberapa karya pemikiran yang sangat luar biasa, terlebih lagi pada saat masa-masa klasik. Nah, namun pada abad ke-13 ini, peradaban Islam ini mengalami situasi yang stagnan. Nah, menurut Al-Faruqi sendiri ini, meskipun kaum muslimin sudah memakai sistem pendidikan sekuler barat, itu baik di lingkungan universitas maupun cendekiawan, itu belum mampu untuk menghasilkan sesuatu yang sebanding dengan kreativitas dan kehebatan orang-orang barat. Nah, hal ini tuh disebabkan karena di dunia Islam itu tidak memiliki ruh wawasan vertikal, yaitu adanya wawasan Islam. Gejala tersebut itu dirasakan oleh Al-Faruqi sendiri sebagai apa yang disebut dengan the lack of vision, yaitu kehilangan yang jelas tentang sesuatu yang harus diperjuangkan sampai berhasil. Gitu. Faktor-faktor utama yang melatar belakangi munculnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi ini adalah kondisi di mana kehidupan umat Islam ini dinilai terbelakang dalam berbagai aspek, dan solusi yang terbaik untuk keluar dari jeratan tersebut adalah dengan cara merekonstruksi sikap, pola hidup, dan pola pikir umat Islam melalui paradigma keilmuan dan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Ada 3 faktor yang mewarnai lahirnya gagasan Islamisasi ilmu Al-Faruqi. Nah, yang pertama itu ada krisis pemikiran atau melaisme yang melanda umat Islam. Yang kedua itu sistem pendidikan umat Islam yang dualistik. Yang ketiga ada latar pendidikan dan pengalaman mengajar Al-Faruqi dalam mewarnai gagasan pemikiran Islamisasinya. Seperti itu. Ya, yang selanjutnya ada prinsip dasar Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, Al-Faruqi sendiri itu untuk melandingkan gagasan-gagasan tentang Islamisasi ilmu itu meletakkan fondasi epistemologinya pada prinsip tauhid yang terdiri dari 5 macam kesatuan. Nah, yang pertama itu ada keesaan atau kesatuan Allah, yang kedua itu ada kesatuan ciptaan, yang ketiga itu ada kesatuan kebenaran dan pengetahuan, yang keempat ada kesatuan hidup, dan yang kelima ada kesatuan manusia. Nah, di mana 5 prinsip tadi itu digagaskan oleh Al-Faruqi untuk mengubah dasar-dasar perspektif ilmuwan barat yang sekuler dalam melihat realitas. Nah, bahkan hal itu tuh bisa memberikan solusi yang solutif terhadap ilmuwan-ilmuwan muslim dalam melihat realitas untuk mengislamisasikan penemuan-penemuan barat yang sekuler, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Seperti itu. Saya akan menjelaskan mengenai orientasi dan langkah kerja Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi. Secara umum,
Islamisasi ilmu Al-Faruqi dimaksudkan sebagai respon positif terhadap realitas pengetahuan modern yang sekuleristik di satu sisi dan Islam yang terlalu religius di sisi yang lain, dalam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa ada pemisah di antara keduanya. Secara terperinci, orientasi yang dimaksud ialah yang pertama itu penguasaan disiplin ilmu modern, yang kedua penguasaan hasanah warisan Islam, yang ketiga membangun relevansi Islam dengan masing-masing ilmu modern, yang keempat memadukan nilai-nilai dan hasanah warisan Islam secara kreatif modern, yang kelima pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola planning Allah. Proses Islamisasi sains dilakukan dengan 12 tahapan, yaitu yang pertama penguasaan disiplin ilmu pengetahuan modern. Disiplin modern harus dipecah-pecah menjadi beberapa kategori, prinsip-prinsip, metodologi, problem-problem, dan tema-tema yang kesemuanya ini merupakan pemilihan yang mencerminkan dari daftar isi suatu buku teks klasik. Yang kedua, survei disiplin ilmu. Jika kategori-kategori dari disiplin ilmu telah dipilah-pilah, suatu survei menyeluruh harus ditulis untuk suatu disiplin ilmu. Langkah ini diperlukan agar sarjana-sarjana muslim mampu menguasai setiap disiplin ilmu modern. Yang ketiga, penguasaan hasanah Islam, dalam arti bahwa hasanah Islam harus dikuasai dengan cara yang sama. Tetapi yang diperlukan di sini adalah antologi-antologi mengenai warisan pemikiran muslim yang berkaitan dengan disiplin ilmu. Yang keempat, penguasaan terhadap hasanah Islam untuk tahap analisis. Jadi, antologi-antologi jika sudah disiapkan, hasanah pemikiran Islam harus dianalisis dari perspektif masalah-masalah masa kini. Yang kelima, penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu. Relevansi dapat ditetapkan menjadi 3 persoalan. Yang pertama itu apa yang telah disumbangkan oleh umat Islam, mulai dari Al-Quran hingga pemikiran-pemikiran kaum modernis. Yang kedua, seberapa besar sumbangan itu jika dibandingkan dengan hasil-hasil yang diperoleh oleh disiplin modern tersebut. Yang ketiga, apabila ada bidang-bidang masalah yang sedikit diperkaitkan sama sekali tidak diperhatikan oleh hasanah Islam, ke arah mana umat Islam harus mengusahakan untuk mengisi kekurangan itu. Yang keenam, penilaian kritis terhadap disiplin modern. Jika relevansi Islam telah disusun, maka ia harus dinilai dan dianalisis dari titik Islam, dari titik pijak Islam. Yang ketujuh, penilaian kritis terhadap hasanah Islam. Sumbangan hasanah Islam untuk setiap bidang kegiatan manusia harus dianalisis, relevansi kontemporer-nya harus dirumuskan. Kedelapan, survei mengenai permasalahan yang dihadapi umat Islam. Suatu studi sistematis harus dibuat tentang masalah-masalah politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan implikasi konsep Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi. Yang pertama itu, implikasi Islamisasi pengetahuan lingkungan di dalam lingkup internasional. Islamisasi pengetahuan tidak cukup hanya sebagai sebuah kajian. Publikasi dari hasil kajian merupakan langkah dalam menyebarluaskan Islamisasi pengetahuan kepada masyarakat luas untuk dikenal lebih dalam. Al-Faruqi sebagai penggagas Islamisasi pengetahuan memiliki semangat yang sangat besar dalam terciptanya ilmu-ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kerangka berpikir Islam. Beliau mendirikan Departemen Islamic Studies sekaligus memimpinnya hingga akhir hayat. Di samping pendirian Departemen Islamic Studies, Al-Faruqi memperkenalkan studi-studi Islam ke beberapa perguruan tinggi Amerika. Yang kedua itu, implikasi Islamisasi Islam pengetahuan di Indonesia. Hegemoni Islam
hegemoni sains dan teknologi barat membawa pengaruh yang sangat besar terhadap gaya dan pandangan kehidupan masyarakat. Dalam sejarahnya, sains barat modern dibangun atas dasar semangat kebebasan dan sebagai bentuk penentangan terhadap dominasi ajaran Kristen, sehingga menyebabkan para pikir yang berlawanan dengan pemikiran agama Kristen sebagai antitesis. Dalam hal ini, sekularisasi merupakan misi yang paling mencolok yang disiapkan ke dalam sains barat modern. Pada milenium ketiga ini, ilmu pengetahuan modern masih akan menjadi faktor dominan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Secara potensial, ilmu bisa menjadi sangat destruktif maupun konstruktif, tergantung kepada bagaimana cara kita mengelolanya. Beberapa contoh modernisasi di Indonesia bisa kita lihat dalam perkembangannya, seperti dalam pendidikan, terciptanya kurikulum berbasis Islam modern. Terus ada juga mengenai bank yang bidang keuangan yang sekarang sudah banyak yang menggunakan syariah Islam, seperti BSI adalah merupakan gabungan dari bank konvensional yang menggunakan prinsip syariah Islam. Selain itu, keberadaan badan zakat tidak luput dari tujuan pembaruan. Semua usaha tersebut dilakukan agar umat Islam tidak tertinggal dengan umat lain, tanpa mengesampingkan keyakinan agama agar tidak menyimpang dari ajaran-ajaran dan nilai moral.